Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Aji Caksono dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 444420051 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi histogram dan diagram dahan daun di aplikasi RStudio untuk memenuhi ujian praktikum statistika dan data science. Jadi pertama di sini untuk materi histogram dibagi menjadi tiga, yaitu ada histogram tanpa ggplot, import data manual, kedua ada histogram tanpa ggplot, import dataset, lalu ketiga histogram dengan ggplot. Histogram sendiri adalah suatu metode yang bisa dipakai untuk menunjukkan ringkasan data secara grafis, sehingga lebih mudah untuk bisa dianalisa mengenai berapa sering elemen terdapat pada proses terlihat. Jadi yang pertama di sini ada histogram tanpa ggplot import data manual. Pertama kita import kita tulis data yang diinginkan secara manual. Di sini saya menggunakan data berat, yaitu ada 72, 64, 53 dan seterusnya. Sudah kita langsung run. Ini udah ada datanya di konsol dan di value. Lalu selanjutnya untuk menampilkan histogramnya, kita tulis perintah histogram berat, lalu main, mau judulnya tergantung datanya apa. Di sini saya menggunakan berat, jadi saya histogram berat badan. Kalau datanya tinggi berarti histogram tinggi atau dan lain-lainnya. Lalu kita bisa memilih color di sini, yaitu ada yellow dan red. Yellow colornya itu warna histogramnya, lalu bordernya itu adalah garis terluarnya. Kita langsung run saja. Ya, di sini sudah muncul histogramnya. Jadi untuk colornya ini bisa diubah-ubah. Jadi color di sini yellow, lalu border red bisa kita ubah jadi blue atau biru, red bisa jadi black dan lain-lainnya. Harus menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu Xlab sini yang di bawahnya di sini dan YLab yang di bagian kirinya. Xlab-nya itu kayak judulnya gitu. Di sini saya menggunakan berat badan siswa sekolah X dan rentang jarak yang ada diinginkan untuk data tersebut. Sini saya menggunakan X limitnya itu 30 sampai 100 sedangkan Y-nya itu 0 sampai 8. Jadi ini X-nya 30 sampai 100 dan Y-nya itu 0 sampai 8 bisa kita ubah juga. Selanjutnya di sini ada histogram tanpa ggplot import dataset. Di sini perbedaannya hanya tadi kan untuk import data manual kita memunculkan datanya secara manual, kita ketik sendiri, sedangkan kalau import dataset ini kita import melalui import dataset, lalu from Excel, lalu kita pilih data yang diinginkan. Di sini saya sudah import datanya. Di sini ada data berat 10 of one variable, ya sudah masuk, berarti langsung kita ketik saja data berat. Di sini sudah muncul data-data beratnya, ada 10 data berat. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, tapi perbedaannya di sini histogram data berat memakai dolar karena kita memakai import dataset, jadi pakai dolar. Berat badan main, tinggi badan sekolah siswa X sama seperti sebelumnya, lalu color dan bordernya bisa disesuaikan. Lalu Xlab-nya berat badan siswa sekolah, lalu YLab-nya frekuensi, lalu X limitnya kita run. Di sini sudah muncul histogramnya sama seperti sebelumnya, hanya perbedaannya hanya di data manual dan ini import from Excel. Di sini bisa diubah-ubah warnanya, misalkan colornya saya mau ubah menjadi warna biru atau dalam bahasa Inggris blue, lalu bordernya misalkan hitam atau black dalam bahasa Inggris, dan berubah warnanya jadi biru dan garisnya menjadi warna hitam. Lalu X limitnya di sini 30 sin 1 saya bisa ubah menjadi misalkan 20 sampai 95, lalu Y misalkan 0 sampai 7. Ubah, lalu run. Nah, sini misalkan bisa dilihat berubah ininya untuk X limitnya dan Y limitnya. Selanjutnya ada histogram dengan ggplot. Jadi ggplot itu sendiri adalah sebuah R package bersifat fleksibel yang mampu menghasilkan statistik, data, atau grafik. Jadi secara singkatnya ggplot ini adalah untuk
menampilkan sebuah data atau variabel. Jadi selanjutnya kita pertama download library ggplot dulu. Di sini saya sudah mendownload library-nya, lalu lanjut munculkan datanya atau masukin datanya. Di sini saya menggunakan data sebelumnya, yaitu data berat. Jadi kita langsung ketik saja di sini data berat, lalu run. Ya, jika sudah muncul di konsol, selanjutnya kita teruskan perintah ggplot data berat AS, data berat badan plus geom histogram AS fill red. Di sini warnanya bebas, saya milih red. Xlab-nya berat badan, Y-lab-nya angka, gigi title-nya histogram berat badan, siswa sekolah X. Kita langsung run saja. Ya, di sini datanya sudah muncul. Ggplotnya histogram berat badan siswa sekolah X. Lalu di sini ada angka, lalu di sini ada berat badannya, lalu fill-nya saya warna dengan warna merah atau red. Jadi bisa kita ubah ininya X dan Y-nya seperti sama seperti sebelumnya. Lalu theme-nya itu atau background di sini bisa kita ubah. Di sini saya ubah menjadi warna dark dengan theme dark, bisa diubah menjadi warna gray dan lainnya. Lalu X limitnya itu 10 sampai 100 dan Y limnya 0 sampai 8. Lalu langsung kita run saja. Ya, di sini sudah muncul histogramnya, histogram berat badan siswa sekolah X yang backgroundnya sudah saya ubah menjadi warna hitam dan X-lim dan Y-limnya sudah saya ubah juga. Sekian dengan materi histogramnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi diagram batang daun. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada diagram daun atau stem and leaf plot. Biasanya digunakan untuk melihat gambaran pola sebaran data. Jadi di diagram daun ini mempunyai dua komponen yang menyusun diagramnya, yaitu ada komponen dahan dan komponen daun. Komponen dahan itu berada di bagian kiri dari garis yang memiliki angka kecil atau satuan, sedangkan komponen daun berada di bagian kanan dari garis yang memiliki angka dari puluhan sampai lebih. Jadi kita langsung masuk ke RStudio saja. Lalu di sini saya menggunakan copy paste data, jadi tidak menggunakan import data set dari Excel. Jadi pertama kita ketik perintahnya itu data daun sama dengan red titik delim, lalu clipboard, lalu pas copy data yang ingin digunakan di Excel, lalu buka RStudio, lalu klik di sini, lalu tinggal run saja. Ya, data daunnya sudah masuk di environment. Sekarang kita ingin munculkan data daunnya dengan mengetik data daun, lalu klik run. Nah, lihat di sini datanya sudah muncul ya. Lalu kita ingin munculkan diagram daun-daunnya dengan mengetik stem dalam kurung data daun $data. Lalu run. Nah, di sini ada diagram dahan daunnya. Bisa dilihat di bagian kiri ini dahannya, di bagian kanan ini daunnya. Jadi dahannya itu satuannya yang mewakili angka-angka tersebut. Jadi misalnya ini 4, 0, ini 41, jadi bacanya ini 40, lalu ini 41, lalu 42, lalu yang bagian bawahnya juga seperti itu, misalnya ini 5, 22, 34, 56, bacanya 5, 52, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya. Begitu pula dengan 71, 74, 81, 82. Hal ini memudahkan kita untuk menganalisis atau mencari modus di data yang ingin dicari. Sekian dari paparan materi saya yang menjelaskan tentang histogram dan diagram dahan daun. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.